Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan memberikan tutorial sholat lengkap sesuai dengan madhab Syafi'i. Baik anak-anakku sekalian, berikut ini adalah tutorial sholat dengan sendirian sesuai dengan madhab Syafi'i. Madhab fikih yang banyak dipakai di berbagai belahan dunia. Mari kita simak penjelasan berikut ini. 1. Bagi orang yang mampu berdiri, sholat fardu harus dilaksanakan dengan cara berdiri. Apabila tidak mampu, sholat boleh dikerjakan dengan duduk, tidur miring, atau terlentang sesuai dengan kemampuan. 2. Membaca takbiratul ihram. Adapun bacaan takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. 3. Pada saat mulut membaca takbiratul ihram, hati orang yang sholat wajib berniat dengan minimal untayan kalimat semisal Usolli fardhu zuhri, yang artinya saya niat melaksanakan sholat fardu zuhur. Niat sholat secara lengkap ketika sholat sendiri adalah Usolli fardhu zuhri arba'a raka'ati mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Saya niat menjalankan sholat fardu zuhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kalimat zuhur bisa diganti dengan sholat lain sesuai dengan waktunya. 4. Saat memulai bacaan takbiratul ihram, kedua tangan mulai diangkat ke atas, direntangkan secukupnya. Posisi tangan sejajar dengan pundak. Telapak tangan dihadapkan pada arah kiblat. Ujung jari sejajar dengan telinga bagian atas, dan ibu jari sejajar menyamping dengan daun telinga. Setelah tangan sudah sempurna berada di atas, lalu diletakkan di bawah dada atau di atas pusar, dengan menggenggamkan telapak tangan kanan pada pergelangan tangan kiri. 5. Selama berdiri, mata sunnah dibuka serta pandangan mata fokus ke arah tempat sujud. 6. Setelah takbir, sunnah membaca doa iftitah. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. 7. Sunnah membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apabila orang yang sholat setelah takbiratul ihram langsung membaca ta'awudz atau surat Al-Fatihah, maka tidak lagi disunahkan membaca iftitah. 8. Membaca surat Al-Fatihah. 9. Sunnah membaca amin. Dalam bahasa Arab, amin mempunyai arti semoga engkau, Allah mengabulkan. 10. Sunnah membaca surah dari Al-Quran selain surat Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua bagi orang yang sholat sendirian atau sedang menjadi imam. 11. Sunnat membaca takbir saat akan ruku.
Takbir perpindahan dari berdiri menuju ruku dinamakan dengan takbir intikal. 12. Sunnah mengangkat tangan saat akan ruku. 13. Ruku. Allahu Akbar. 14. Batas minimal ruku adalah kira-kira telapak tangan orang yang sholat bisa menyentuh lututnya. Apabila hanya miring atau condong ke depan sedikit, namun tangan belum bisa menyentuh lutut, rukuknya belum sah. Rukuk paling sempurna adalah kira-kira punggung orang yang sholat sejajar lurus. Betisnya tegak dan kedua telapak tangan menempel pada lutut. 15. Tumakninah di dalam ruku. Tumakninah adalah diam sejenak dengan durasi waktu minimal cukup dibuat untuk membaca Subhanallah. Tidak sah orang yang ruku sangat cepat dengan meninggalkan tumakninah. 16. Ketika ruku sunnah membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. 17. Ketika bangun dari ruku menuju i'tidal sunnah membaca Sami Allahu liman hamidah. Sunnah mengangkat kedua tangan pada saat bangun dari ruku. 19. I'tidal dengan tumakninah. I'tidal adalah berdiri tegak seperti pada saat awal melaksanakan sholat. 20. Saat i'tidal sunnah membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. 21. Membaca takbir intikal. Saat akan sujud tidak disunahkan mengangkat tangan. Allahu Akbar. 22. Sujud dengan tumakninah. Sujud dilakukan dengan menempelkan 7 anggota sujud. 7 anggota ini secara jelas disampaikan dalam hadis. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin alal jabhati wa asyara biyadihi ila anfihi wal yadaini wal rukbataini wa atrafil qadamaini. Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota tubuh, jidat, dan Nabi berisyarat dengan menyentuhkan tangan Nabi ke hidung. 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung jari-jari kedua kaki. Saat akan sujud, sunnah meletakkan kedua lutut terlebih dahulu dengan direntangkan antara lutut kanan dengan kiri jarak 1 jengkal. Kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahu. Lengan tangan diangkat dari tanah. Jari-jari tangan dibuka dan dihadapkan ke arah kiblat. Jidat dan hidung diletakkan secara bersamaan. Kedua telapak kaki berjarak 1 jengkal posisi berdiri. Jari-jari kaki juga dihadapkan ke arah kiblat. 23. Saat sujud sunnah membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Ketika sholat dilakukan secara sendiri, sangat dianjurkan memperpanjang durasi sujud. Oleh karena itu, selain membaca tasbih,
Orang bersujud juga disunahkan membaca zikir-zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqrabu ma yakunul abdu minallahi azza wa jalla wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Saat paling dekat antara seorang hamba dengan Allah saat ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah kalian berdoa pada waktu sujud. (24) Sunnah membaca takbir intikal untuk pindah melaksanakan duduk. 25. Duduk secara tumakninah antara sujud pertama dengan sujud kedua, atau dikenal dengan duduk di antara dua sujud. Model duduk yang disunahkan adalah duduk iftirash, yakni duduk di atas telapak kaki kiri, sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan. Dan jari-jari kaki kanan dihadapkan ke arah kiblat. Pada rukun duduk ini membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. (26) Sunnah membaca takbir intikal lalu sujud dengan cara sebagaimana sebelumnya. 28. Ketika bangun dari sujud menuju rakaat berikutnya, sunnah mengangkat tangan terlebih dahulu, baru kemudian mengangkat kedua lutut. 29. Duduk istirahat, yaitu duduk sebentar sebelum melakukan rakaat kedua. 30. Ketika bangun dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga, setelah tahiyatul awal disunatkan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. 31. Pada rakaat kedua, ketiga, dan keempat, cara melaksanakannya sama seperti yang sudah dijelaskan. Mulai dari membaca urutan, membaca ta'awudz sampai sujud kedua. 32. Pada sholat yang jumlahnya 3 atau 4 rakaat, sunnah melakukan tahiyatul awal dengan cara duduk istirahat dan membaca At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 33. Pada rakaat terakhir wajib melaksanakan tahiyatul akhir. Cara duduknya
disunatkan dengan cara duduk tawarruk, yaitu duduk dengan cara menduduki lantai. Punggung telapak kaki kiri dimasukkan ke bagian bawah kaki kanan. Sedangkan kaki kanan tetap ditegakkan dengan jari-jari kaki kanan dihadapkan pada arah kiblat. 34. Ketika tahiyatul akhir membaca at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Membaca salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 35. Sunnah membaca salawat kepada keluarga Nabi. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. 36. Juga disunahkan melengkapinya dengan salawat Ibrahimiyah. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian lalu saat tahiyatul awal dan tahiyatul akhir, tangan kanan disunatkan menggenggam dan jari telunjuk diacungkan tatkala mengucapkan kalimat illallah. Adapun tangan kiri direntangkan tanpa perlu menggenggam seperti tangan kanan. 38. Setelah selesai membaca salawat Ibrahimiyah, sunnah membaca doa Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 39. Mengucap salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Pandangan mata yang semula fokus melihat ke arah tempat sujud, maka ketika jari telunjuk berdiri ketika membaca illallah, sunnah memandang ke arah jari pada saat salam diucapkan sampai pada kata kum. Sunnah mengalihkan pandangan ke arah tempat sujud lagi. Kemudian menengokkan wajah ke arah kanan sampai kira-kira pipi bisa melihat dari arah belakang. 41. Membaca doa Allahumma inni as'aluka fawzan bil jannah. 42. Setelah selesai salam yang pertama, disunatkan menghadap lagi ke arah tempat sujud, lalu mengucapkan salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada saat selesai membaca kum, baru disunatkan berpindah menengok ke arah kiri. 44. Membaca doa Allahumma inni as'alukan najata minan nari wal afwa indal hisab.
Demikian paparan tata cara sholat berdiri secara ringkas ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.